checklist yang belumnya. Ada yang ke-skip ya? Ibu, punten Bu, Penetapan. masuk suaranya Ibu kurang terdengar oleh kami karena kan di sini memang lagi hujan deras Bu. Terus tadi juga suaranya Ibu sempat hilang. Seperti apa? Suaranya Bu kecil tadi juga sempat. Saya malah nggak jelas dengar kalian. Saya ulang ya, jadi kalian yang tadi analisis keterkaitan sosial budaya sama demografi ngakunya sampai ke sarana. Sisanya yang 3 ya, aspek pertahanan keamanan, aspek pendanaan, sama yang terkait kekhasan kawasan belum diulas. Lalu keluaran dari analisisnya juga belum dikeluarkan. Tesisnya, ya. Benar? Sekarang mau langsung ke sumber daya alam dan fisik lingkungan BWP. Iya Bu, izin sesinya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Adalah mengenai sumber daya alam, fisik, atau lingkungan BWP yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sabda Alam. Silakan. Baik, selamat sore Bu Ida, izinkan sampaikan sumber daya alam. Mungkin boleh di next dulu ya. Di sini untuk bencana alam di Padalarang sendiri, sebelumnya mohon maaf ya, ini belum ada ininya. Untuk Padalarang itu mungkin bisa ya daerah Padalarang gimana buat ini? Ya kurang lebih di sekitar Punten. Sebelumnya untuk yang bencana alam Padalarang itu sendiri, di sini ada 2 bencana alam, yaitu ada gempa bumi dan rawan tanah longsor. Untuk yang ini, untuk yang rawan longsor ini ada 2, diantaranya ada di Kertamulya dan Jayametar. Lalu untuk yang kriteria alam Padalarang ini ada 3 ya, ada yang rendah, ada yang kriteria sedang, dan ada yang kriteria tinggi. Berikut ini ada tabel bencana alam dan scoringnya. Untuk analisisnya, Kecamatan Padalarang sendiri ini memiliki dominan sedang dan rendah seperti kriteria yang sudah dijelaskan tadi, di mana jika secara mendetail ada 2 sehingga pembangunan dan zona budidaya lainnya menjauhi titik tersebut. Oleh sebab itu, lahan yang berada pada rawan bencana rendah daerah yang dapat direncanakan dengan diberi arahan pemanfaatan seperti pemukiman sebagai pemukiman. Adapun daerah dengan rawan bencana yang sedang hingga tinggi dapat dimanfaatkan pemukiman seperti pertanian, perkebunan, hingga hutan. Next. Oke, selanjutnya untuk yang skala morfologi ini, di mana sendiri didominasi oleh morfologi kurang dengan peta morfologi perbukitan yang memiliki kemiringan 5 hingga 15%. Cocok untuk difungsikan sebagai pertanian ataupun zona budidaya. Oke, next. Ini berikut tabel untuk skala morfologi, lalu ada scoringnya juga. Next dulu. Oke, selanjutnya ini untuk skala erosi ya. Di sini ada 2 kriteria untuk potensi erosi yang cukup tinggi, lalu tinggi. Untuk yang Padalarang sendiri itu bisa masuk ke dalam erosi yang tinggi ya, sangat mendominasi, tapi tidak untuk yang cukup tinggi. Oke. Untuk yang tabel erosi ini dan scoring masih sama seperti sebelumnya.
Lalu untuk erosi kecamatan Padalarang didominasi oleh erosi tinggi dan cukup disebabkan oleh jenis tanah fosforik merah kuning, lalu curah hujan 2.500 hingga 3.000 dan morfologi sangat terjal dengan kemiringan cocok difungsikan untuk pertanian, perkebunan, dan hutan produksi hortikultura. Untuk erosi yang cukup disebabkan Mediterranean brown forest, di mana curah hujannya antara 3.000 hingga 3.500 dan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan 2 hingga 5%. Cocok untuk mukiman dan zona budidaya lainnya. Next. Selanjutnya untuk kestabilan pondasi, di mana ada 4 kriteria untuk ini, yaitu rendah, kurang, sedang, dan cukup. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat kita ketahui kestabilan untuk pondasi Kecamatan Padalarang dinominasi oleh kestabilan kurang dan sedang, di mana kestabilan kurang ini memiliki morfologi pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 dengan 26% kemiringan dan jenis tanah fosforik merah kuning. Cocok difungsikan untuk pertanian dan hortikultura. Kestabilan pondasi sedang selanjutnya memiliki jenis tanah Mediterranean brown, morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan 2 hingga 15% dan ketinggian 500 hingga 1.500, di mana cocok untuk dimanfaatkan untuk pemukiman dan zona budidaya lainnya. Ini untuk tabel kestabilan pondasi dan shoring ya. Boleh di next lagi. Lalu untuk kestabilan ini ada 5 ya kriterianya: rendah, kurang, sedang, cukup, hingga tinggi. Lalu untuk analisisnya, Kecamatan Padalarang sendiri didominasi oleh kestabilan lereng kurang dan sedang. Lereng kurang ini memiliki morfologi pegunungan terjal dengan kemiringan 5 hingga 36% dan ketinggian 1.500 hingga 2.500, cocok untuk dijadikan pertanian dan perkebunan. Kestabilan lereng sedang memiliki morfologi pegunungan sedang dengan kemiringan 5 hingga 15%, lalu ketinggian dari 500 hingga 1.000, di mana cocok dimanfaatkan sebagai pemukiman dan zona lindung lainnya. Next. Ini untuk SKL kestabilan lereng. Ini sama ya untuk analisisnya seperti sebelumnya. Next. Selanjutnya untuk SKL kemudian dikerjakan, di mana ada 3 kriteria yang tertera di sini, sedang dan tinggi. Next untuk analisisnya. Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa SKL kemudahan dikerjakan untuk kecamatan didominasi oleh kemudahan dikerjakan sedang dan tinggi, di mana kemudahan dikerjakan sedang didominasi oleh tata guna lahan yang tidak terbangun, hujan 3.000 hingga 3.500, sehingga dalam perencanaan dapat dikerjakan dengan cukup mudah untuk dimanfaatkan sebagai pemukiman, zona lindung, pertanian seperti sawah. Lalu untuk kemudahan yang dikerjakan tinggi didominasi oleh tata guna lahan terbangun dengan curah hujan 4.000 hingga 4.500, sehingga dalam sangat mudah, termasuk sangat mudah, baik dimanfaatkan untuk pemukiman, zona budidaya lainnya, dan pertanian serta perkebunan. Buangan limbah. Di sini ada 5 kriteria ya. Yang pertama tuh ada rendah, kurang, sedang, cukup, hingga tinggi. Lalu untuk analisisnya, untuk Padalarang sendiri itu 4 kriteria, yaitu ada yang rendah, kurang, sedang, dan cukup. Untuk pembuangan yang sedang, kurang, dan rendah didominasi oleh tata guna lahan dengan curah hujan 3.500 hingga 4.500, kemiringan 5 sampai 40% dengan ketinggian 500 hingga 2.500. Pembuangan limbah didominasi oleh tata guna lahan terbangun. Garis bawah tadi yang tidak terbangun, yang ini terbangun dengan curah hujan 3.500 hingga 3.000 dengan ketinggian 500 hingga 1.500 dan kemiringan 5 hingga 15%. Nah, untuk kategori rendah berarti wilayah ini cocok untuk didukung, untuk tidak didukung untuk daerah pembuangan limbah. Kategori kurang berarti wilayah ini kurang untuk dijadikan daerah pembuangan limbah. Kategori sedang berikutnya
berarti wilayah ini bisa dijadikan daerah pembuangan limbah, tetapi tidak semua jenis limbah, hanya limbah yang namanya limbah yang cair. Cukup hingga tinggi, ini bisa dijadikan untuk pembuangan limbah cair maupun padat. Next. Berikutnya untuk SKL ini ada 4 kriteria yang ada. Di sini ada kurang, sedang, cukup, hingga tinggi. Dimana untuk analisisnya, untuk kecamatan Padalarang sendiri ya, ketersediaan air sedang dan cukup. Dimana untuk yang sedang, dengan tata guna lahan non terbangun memiliki curah hujan 3.500 hingga 4.000 dengan kemiringan 5 hingga 15, ketinggian 500 hingga 1.500. Lalu untuk air yang ketersediaan air yang cukup dengan tata guna lahan terbangun memiliki curah hujan 3.000 hingga 3.500 dengan kemiringan 2 hingga 5 di bawah 900. Next. Lalu ini untuk yang kategori kurang, merupakan wilayah yang memiliki air tanah yang sangat terbatas. Sasaran ininya kriteria. Untuk kategori sedang memiliki pasokan air tanah, tetapi ketersediaan untuk air tanahnya itu masih terbatas. Lalu untuk wilayah ini memiliki air tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lalu untuk yang tinggi itu dapat dikatakan berlebih atau tidak terbatas. Next. Selanjutnya untuk SKL drainase, di mana ada 3 kriteria yang akan kita ada kurang, cukup, dan tinggi. Untuk analisisnya Padalarang itu sendiri didominasi oleh drainase yang cukup dan kurang, di mana kemampuan memiliki curah hujan 3.500 dengan kemiringan 5 hingga 15% dan ketinggian di bawah 900, di bawah 500, maaf. Lalu untuk kemampuan drainase yang kurang memiliki hingga 4.500, kemiringan 5 hingga 40% dan ketinggian 1.500 hingga 2.500. Next. Penjelasan kategori. Di mana untuk kategori kurang ini merupakan wilayah yang memiliki alir drainase yang tidak lancar untuk mematuskan air hujan dan menyebabkan pengendalian secara bersifat lokal. Untuk kategori cukup berarti kemampuan drainase cukup lancar untuk mematuskan air hujan. Dan yang terakhir untuk kategori tinggi berarti drainasenya dalam hujan sangat lancar. Next. Lalu untuk SKL ke seluruh PB ya, maksudnya lahan di Kecamatan Padalarang sendiri itu didominasi oleh kemampuan pengembangan sedang dan rendah. Untuk kemampuan pengembangan lahan yang rendah hingga menengah, yaitu jika kapasitas untuk terus mengembangkan lahan pada kondisi tingkat tutupan lahan maksimal 10 hingga 20%. Sisanya diperuntukkan sebagai lahan terbuka. Next. Tabel SKL peruntukan lahannya, boleh di next. Lalu yang terakhir untuk arahan peruntukan kawasan, untuk Kecamatan Padalarang sendiri itu didominasi oleh kawasan dan sebagian wilayah Jawa dan Padalarang terdapat kawasan lindung. Next. Ini juga untuk tabel SKL. Boleh di next. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Izin masuk. Bu, yang belum selesai ada 4 analisis lagi itu mencangkup analisis lahan pertanian, kemudian ada rasio bencana alam, kemudian ada sama ketinggian bangunan itu belum dianalisis, Bu. Terima kasih. Itu saya mau ini kalian tuh analisis lihat pedoman nggak sih? Kalau udah jelas kasihnya diurutin gitu ya. Berarti kan harusnya yang awal kalau lihat sumber daya alam itu analisis sumber daya air dulu ya. Belum nyampe SKL kalau udah di bawah gitu. Baru. Jadi air dulu sumber daya air tadi ya. Baku, terus sumber daya tanahnya sendiri, baru nanti masuk yang peta-peta tadi jenis tanahnya sama kelerengan, dijelasin lah ya kata tadi ya, morfologi kelerengannya berapa, tingginya berapa, lalu nanti bikin
petanya, nanti terakhir baru bikin SKL-nya gitu. Jadi sebelumnya buat dulu peta per subjek Ya, Bu. sampai ke yang tadi apa tadi Rapi ya. Rapi bilang Iya, ini iya, Bu. belum ya. Jadi nanti sisir gitu. Mana yang harus disuperinfo sama apa, ya kan? Sampai terakhirnya apa yang di sana. Kalau untuk terakhirnya, untuk analisis ini tuh, kalau nggak salah tuh rasio bencana. Kenapa, Bu? Ya, yang rasio bencana kan terakhir kan? Bu. Ini tadi kebalik kan, justru bencana dulu di awal. Makanya saya bingung. Loh, udah ujuk-ujuk ini. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Nanti saya akan perbaiki. Saya mau potong, saya biarin aja. Udah capek. Nanti gili, bisa-bisa ya terus aja ceramah gitu ya. Kami berdua. Pusing saya. Saya mau nyudahin ini sampai jam 3 aja. Jadi kawasan pertanian, terus kawasan pariwisata. Apalagi yang belum? RTH, zona Itu ruang. masuk analisis. Iya, analisis sumber daya alam yang zona hijau. Coba buka lagi. Zona lindung, ya kan? Iya, Bu, itu belum, Bu. Zona lindung. Kami kan ngecek tuh apa yang kalian kerjakan tuh dari keluar dari pedoman kok. Kita nggak pakai tools apa-apa, nggak pakai apa. Jadi kami cuma pakai metode checklist, ada apa tidak gitu. Itu apa enggak? Jadi ketahuan kalau kalian juga nggak baca pedomannya. Kita ngomong pedoman tuh dari udah pedoman tuh kayak kitab suci aja gitu di dalam studio ini, pegang aja itu gitu. Bahkan kita tidak mengusik ya Bu Ida bahwa pedoman itu sebenarnya udah ada tahun 2021, tapi kita nggak pakai yang baru, nanti kalian tambah pusing, udah pakai aja yang lama. Yang lama pun ya, itu tuh yang kalian baca tuh sebenarnya cuma tinggal dari halaman 152 sampai ke halaman 158. Itu apa yang harus dikeluarkan. Kayak misalnya tadi, yang analisis kedudukan dan peran BWP dalam wilayah yang lebih luas. Sebenarnya bukan analisis ini, analisis itu. Enggak, interpretasinya keluar di 4 hal yang ada di halaman 153. Gambaran pola ruang dan sistem jaringan yang berhubungan dengan BWP lain dan kota atau wilayah berbatasan. 2. Gambaran fungsi dan peran BWP pada wilayah yang lebih luas. 3. Potensi dan permasalahan pembangunan akan penataan ruang. 4. Gambaran peluang dan tantangan. Sebenarnya di situ aja. Kalau kalian benar-benar baca, itu nggak akan lari dari situ. Makanya tadi ini Bu Ida yang memperhatikan untuk yang poin analisis daya alam dan fisik atau lingkungan BWP. Bu Ida pasti saya yakin ini sedang membuka PDF dari pedoman itu. Makanya Bu Ida tahu ini kenapa ujuk-ujuk SKL bencana alam yang nomor 1 itu adalah analisis sumber daya air. Coba deh, ini waktunya udah tinggal sebulan lagi. Buka deh pedomannya. Mau berapa kali sih dibilang buka pedomannya, buka pedomannya. Satu menit lagi Bu Ida. Menit lagi. Udahlah. Mana yang belumnya kan belum ada di sini kan? Iya, Bu, berarti belum. Buat hari Senin sama kira-kira kalau libur itu kalian mau ganti atau tidak? Mau kalau ganti silakan ajukan. Ya. Kalau enggak ya udah
Apa-apa, kami sih ya, asik-asik aja. Ganti Ya. tapi hybrid, Bu. Hah? Apa? Tadi siapa yang Kata ngomong? hybrid. Bu. Ganti tapi hybrid. Iya, Ibu. Ketemu langsung. Aduh. Bandung lagi. Di mana aja, Bu. Kemarin kita nyari tempat ke kampus pun itu nggak bisa. Kita kayak ngumpul-ngumpul, tapi kita ngomong nggak jelas gitu. Kerjainnya kayak, Ya karena harus untuk buka kelas gitu ya. Prosedurnya panjang, makanya kita lagi mikir nih kalau hybrid nanti langsung gimana kan. Udah, kalian bicarain dulu untuk waktu. Kalau misalnya aktif Zoom hari apa, kalau hybrid berarti kan mulainya di Juni nanti lama tuh ya. Sekarang kalau udah jam 3 kita tutup dulu ya. Yang hari ini tolong di-upload di program Drive-nya. Oke. Tutup ya. Baik, terima kasih. banyak ya, Bu. terima kasih. Baik, Terima Ibu. kasih banyak, Bu.